Selamat datang di kantor MD Capri. Saat ini saya bersama dengan tentunya kalau sebelumnya sempat mengikuti beberapa pemberitaan yang menjadi fokus dari media digital Capri yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan produksi Pulau Rempang, mungkin tepatnya yang akan kita bahas yakni di Pantai Kalat, Tanjung Kelingking ya, Tanjung Kelingking Pantai Kalat, karena itu mungkin daerahnya ya yang menjadi areal dari hutan produksi. Baik, tentu yang di samping saya ini sudah ada Bapak Azhari Hamid tentunya dari Mapel, benar Pak ya? Ya. Dari Mapel, yakni masyarakat peduli laut dan lingkungan hidup Mapel, Bapak Azhari Hamid yang tentunya sempat bersama-sama dengan tim dari Media Digital Capri untuk turun langsung melihat dan menjadi saksi bagaimana kondisi terakhir dari Pantai Kalat ini. Baik, selamat datang di kantor MD Capri, Pak Azhari. Dan mungkin yang pertama, posisi ataupun kondisi terakhir dari Pantai Kalat seperti apa? Ya, kemarin kita kan dengan tim ya sudah turun ke lokasi, ya sudah melihat sendiri. Utamanya adalah bahwa mangrove di sana itu rusak. Nah, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata ada mengeksploitasi pasir laut. Dari pemberitaan kemarin itu saya tidak pernah menanyakan itu pasir laut ya. Nah, jadi saya coba klarifikasi. Itu pasir darat. Pasir darat. Pasir darat di pesisir Kalat itu. Nah, jadi ternyata mangrove itu dirusak. Kemudian pasir lautnya dieksploitasi. Nah, itu yang kita lihat di lapangan yang sangat jelas kita bisa pantau di lapangan. Ini tahapannya gimana nih? Tadi Pak Azhari sebut mangrove dirusak, pasir daratnya diambil, atau gimana? Pasir darat diambil dulu, kemudian mangrove langsung rusak. Kalau saya melihatnya mereka itu planningnya itu adalah mengeksploitasi pasir laut. Kalau mangrove-nya tidak di pasir darat. Pasir darat. Sorry. Kalau pasirnya, kalau mangrove-nya tidak dibuka, tidak dibuka, kan mereka kerja sulit. Nah, sekarang kan mangrove ini kan sama pentingnya. Mangrove itu sama pentingnya bagi kami yang ada di tataran kegiatan lingkungan ini. Kami rasa itu sama pentingnya dengan pasir itu sendiri gitu. Seperti itu. Baik, sempat disebut bahwa artinya pasir berarti mangrove itu harus dihilangkan dulu, kemudian pasirnya dieksploitasi. Artinya pasirnya. Kalau Bapak sendiri melihat mungkin ada lapisan-lapisan yang diceritakan berkaitan dengan tanahnya. Maksudnya ini kan ada hutannya, mangrove, kemudian media di bawahnya itu berarti langsung pasir darat yang dieksploitasi. Iya. Begitu kemungkinannya begitu kan. Dan memang kalau dari pemantauan kami itu memang kondisi lokasi di sana itu pasirnya sangat baik ya. Sangat baik dan juga ketebalan juga cukup signifikan untuk dieksploitasi. Baik. Ini kan dalam waktu ketika tim turun dengan Pak Azhari juga kita lihat kan ada beberapa tuh kubangan-kubangan atau mungkin bahasanya bekas galian gitu kan, bekas galian. Artinya sebelumnya lahan ataupun hutan di sana merupakan ditutupi oleh hutan mangrove. Saya meyakini itu bahwa semuanya itu mangrove semua. Kemudian saat ini ada titik-titik, apakah bisa diperkirakan luas yang saat ini tidak ada lagi hutan mangrove-nya? Kalau luasan mungkin kita harus lebih lebih ke teknis ya. Bisa sih kita menghitung itu nanti bisa. Kalau perkiraan persentase yang tinggal sekarang gimana? Kalau mangrove-nya? Kalau mangrove-nya di sisi Pantai Kalat saya lihat sudah mulai banyak hilang. Ada persentase mungkin Pak? Ya kalau menurut saya sih itu sekitar 20 sampai ke 30% itu sudah rusak. Sudah rusak. Ya. 20 sampai 30% sudah rusak. Berarti itu kondisi terakhir dari hutan produksi disebut tadi ya. Kalau saya mulai di situ hutan produksi konversi (HPK). Ada penjelasan mungkin Bapak apa sebenarnya hutan produksi konversi? Detailnya mungkin saya belum memahami, tapi dari data yang saya lihat itu HPK. HPK ya, hutan produksi konversi. Artinya ada perubahan bentuk ya dari satu gunaan yang lain gitu, dikonversikan begitu. Artinya ada yang dirubah gitu. Kemudian dari mana muncul dugaan bahwa memang ada eksploitasi pasir di situ?
Nah itu nyata di lapangan. Di lapangan, jadi dari sisa-sisanya itu bekas-bekas kalian itu ada lokasi yang digali, ya kan? Ada lokasi penumpukan, lokasi penumpukan. Jadi itu memang nyata di lokasi seperti itu gitu. Kalau kita lihat kan ada sekitar 30%, itu perkiraan ya, sekali lagi ini adalah perkiraan 30%. Kemudian apa sebenarnya yang membuat operasional penambangan irigasinya berhenti saat ini? Kalau saya melihat sih karena memang sekarang kan di sana itu lagi panas. Lagi panas. Panas dalam arti apa ini? Ya mungkin ada disorotin. Bukan cuaca ya, artinya lagi disorotin oleh media, masyarakat, oleh publik bahwa akhirnya dihentikan. Ya, karena saya juga mendapatkan informasi bahwa BP Batam lagi mengajukan APL di sana di Barelang itu. Jadi mungkin banyak kepentingan lah yang ingin yang terjadi di sana. Sementara kewenangan ini ada di gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat. Baik. Nah, mumpung Bapak sudah singgung gubernur, kita tarik barangnya bahwa dalam penelusuran dan juga catatan kita tentu bahwa hutan produksi Pulau Rempang, kemudian Tanjung Kelingking dan Pantai Kalat, saya kurang paham apakah dan ataukah di situ saja? Kalau Kelingking dan Kalat ini hanya sebagian kecil aja mas. Kalau kecil ya, kita mungkin akan bicara lebih skopnya lebih besarnya Pulau Rempang Galang itu memang yang kita khawatirkan itu dieksploitasi pasirnya. Baik. Nah, eksploitasi atau pemanfaatan lokasi ini tentu acuannya tadi karena ada SK gubernur yang menyebutkan bahwa ada pemanfaatan gitu kan Bapak. Saya coba lihat IUPJL PSWA gitu. Ini cukup panjang ini nama izinnya. Bagaimana Bapak melihat kaitannya izin ini kemudian dengan mempertahankan lingkungan kita? Ya, SK yang terbit dari gubernur itu kan itu kalau nggak salah saya kemarin itu hanya salah satu dari beberapa perusahaan yang ada di situ. Baik. Kita belum tahu lagi nih banyak perusahaan yang ada yang mengajukan itu ke pemerintah melalui gubernur ya. Kita kan belum tahu itu. Karena ini kan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan penyediaan sarana wisata alam. Ya, bunyinya begitu. Sekarang coba kita secara kasat mata aja. Apakah kegiatan yang seperti kita temui kemarin di lapangan itu bagian daripada kegiatan untuk peningkatan kegiatan sesuai SK ini? Sesuai SK itu. Nah, jawabannya tidak ada. Kalau saya bilang itu jauh dari harapan yang kita inginkan daripada SK itu diterbitkan. Baik, artinya jika mengacu pada amanah, bahasanya mungkin amanah bahwa izinnya yakni izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan penyediaan sarana wisata alam, tidak ada jasa wisata alam yang di sana gitu. Apalagi kalau kita bicara bahwa ini SK ini tentu diberikan pada perusahaan, tentu akan dikelola secara profesional. Tapi di sana ada wisata alam yang dikelola masyarakat, pantainya dan sebagainya, begitu Bapak ya. Dalam hal ini bagaimana Bapak melihatnya hubungannya ini antara SK gubernur dengan pemanfaatan alam kita? Kalau saya soal di sisi masyarakat, di sisi orang yang istilahnya bekerja untuk persoalan lingkungan itu saya melihatnya nggak ada manfaatnya sih SK itu dikeluarkan oleh gubernur. Kemudian nanti pun BP Batam yang saya tahu saat ini sedang melakukan pengusulan untuk menjadikan Barelang itu keseluruhan Barelang itu menjadi HPL yang akan mereka bagi-bagikan. Ini sama buruknya, kedua hal ini menurut saya sama buruknya. Tidak ada saya melihat nilai positifnya untuk lingkungan. Itu satu yang pasti. Kita sudah lihat kenyataannya seperti itu. Belum masih HPK sekarang itu sudah seperti itu kondisinya. Kalau di APL kan nanti untuk istilahnya APL itu penggunaan lain ya. Hanya itu saya lupa itu. Itu bagaimana nggak hancurnya nanti? Seperti apa itu yang kita mau lihat? Nah, ini baru pesisirnya. Belum lagi nanti mangrove-nya. Jadi banyak mangrove yang diusulkan oleh BP Batam itu, mangrove itu masuk ke dalam status APL gitu. Nah, ini kan kasihan. Terus mau konversi kemana mangrove-nya?
Kalau mangrove di Kota Batam kita ambil, kita reklamasi, kita masih bisa konversi di tempat lain, mungkin di daerah Barelang sesuai dengan yang kita ambil. Ini berarti apa bahasanya? Benteng terakhir. Iya, lingkungan untuk Kota Batam. Ya, Kota Batam. Okay. Ya, tinggal nanti pulau-pulau kecil di sekitarnya itu aja yang membackup kelestarian laut kita dan hutan mangrove sebagai hutan konservasi. Oke. Itu. Oke. Kita bicara bahwa ada SK gubernur yang diturunkan, kemudian di lapangan ternyata tidak ada sesuai dengan SK tersebut gitu kan. Artinya ada pemanfaatan secara ekonomi yang ingin digesa, begitu kan Bapak ya? Ada pemanfaatan ekonomi yang ingin digesa untuk semakin memaksimalkan wisata alam di sana gitu. Nah, kalau Bapak melihat sendiri, bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara tentang satu kebijakan tentu akan ada pengawasan. Nah, kalau Bapak melihat sendiri berkaitan dengan pengawasan dari sang pemberi SK seperti apa? Kalau pengawasan nyata-nyata kita tidak lihat lah seperti layaknya sebuah pengawasan. Tapi mungkin di luar pengamatan kita ada Gakum yang harusnya bekerja di situ, ada LSM mungkin yang seperti kami katakanlah kami ini LSM lingkungan lah ya, seperti itu ya, ormas lingkungan. Jadi kalau kami sendiri ya kami terus berkeliling untuk pengawasan secara eksternal. Di internal pemerintah kita melihat itu sangat lemah. Kenapa saya bilang lemah? Nyatanya terjadi eksploitasi pasir darat seperti itu, terjadi kerusakan lingkungan. Kedepannya kita tidak tahu mau jadi apa lagi itu. Saya bukan orang yang bukan orang yang tidak berpihak kepada program pemerintah, kepada pariwisata dan sebagainya. Oke, mari kalau memang itu mau dijadikan satu objek ya, menjadikan objek pariwisata perencanaannya seperti apa? Kalau yang kita lihat sekarang kan itu ya siapa yang ada di situ, bekerja di situ, nah, nanti masalah izin dan ketentuan lainnya itu urusan belakang. Itu yang saya lihat di lapangan terhadap legalitas yang ada. Adanya pun perusahaan yang ada sekarang itu punya legalitas seperti itu, harusnya mereka juga melakukan hal-hal yang sesuai dengan izin yang mereka terima, SK yang mereka terima. Jangan mereka membuat satu kegiatan di lapangan. Ya, ini kan misalnya gini Mas, kita tahu di bawah itu ada pasir, ada pasir. Nah, kita punya alasan, ini kita mau buat tambah ikan. Nah, tapi sebenarnya mengeksploitasi pasir. Gitu. Ini kan terjadi modus gitu ya. Modus seperti itu. Nah, ini hal-hal kayak gini yang nggak bisa. Kalau memang pemerintah memang kebutuhan pasirnya memang tapi untuk konsumsi lokal ya, bukan untuk ekspor ya. Kalau memang untuk konsumsi lokal masyarakat kita, pembangunan kita, saya sepakat. Tapi aturannya terbitkan jelas gitu. Tidak sekarang aturannya tidak ada, aktivitasnya berlaku, bahkan itu seperti Mas tadi modus gitu. Buat tambah ikan tapi pasirnya diambil. Tambah ikan atau tambah udang atau apalah namanya kan, itu luasannya nggak karu-karuan gitu. Seperti yang kita lihat di lapangan kemarin. Artinya memang kalau dari sisi pengawasan sangat kurang dan minimal sekali. Saya melihat lemah dari sisi pengawasan pemerintah. Ini saya coba begini ya, miris bagi saya begini. Kewenangan SK itu kan ada di gubernur. Sementara di objek deliktinya itu, lokusnya itu ada di Kota Batam. Ini kan rumah kita di Kota Batam. Di Kota Batam kan ada perangkat juga. Ada dinas-dinas yang harusnya berkompeten untuk pengawasan ini. Tapi mereka ketika saya tanya itu wewenangnya pusat, ini masalah gitu loh. Sementara rumah kita yang dirusak gitu. Rumah kita yang bermasalah gitu. Nah, seperti itu. Berarti memang Bu ingin mengatakan bahwa bukan tidak ada usaha untuk mencoba mengkoordinasikan, ada gitu, tapi ternyata jawabannya bahwa ini bukan wewenang daripada pemerintah kota karena berhubungan dengan SK yang terbitkan oleh level lebih tinggi yang dalam hal ini gubernur. Ini yang saya sangat sekali tidak setuju gitu. Ini cukup rumit kalau saya katakan nih Pak Asari, karena pertama mari kita coba untuk breakdown, karena pertama sepertinya ada daerah dugaan sekali lagi penyalahgunaan izin
Oke. Kemudian ada pengambilan pasir, otomatis ini perlu disebutkan sesuatu yang ilegal, karena pasti karena kan tidak ada ya, tidak ada regulasi untuk penambangan pasir, ya. Gitu kan. Ya. Kemudian dari lingkungan jelas merusak. Let's say misalnya anggap ini ada wisata alam, tapi kemudian kalau lingkungannya tidak juga menjadi lebih baik, tentu juga menjadi perhatian, gitu ya. Oke. Kalau dalam catatan Bapak atau dalam apa yang Bapak selama laksanakan dalam memerhatikan lingkungan ini, kalau untuk penggunaan hutan produksi konversi tadi ya, hutan produksi konversi, yang ideal penggunaannya seperti apa? Ya, kita harus melihat dari dokumen mereka itu. Dokumen mereka itu. Kemudian dari situ kita baru tahu kan mereka mengajukan izin untuk itu, apa-apa aja yang mereka akan buat di situ, dan itu harus kita cermati juga gitu kan. Misalkan mereka mengajukan untuk wisata alam gitu kan. Nah, apa yang akan dilakukan di situ? Oke. Baik. Kalau melihatnya, tadi sempat disebutkan bahwa ternyata pesisir di luar dari kota Batamnya, anggaplah kita bicara tentang Pulau Rempang, Galang dan sebagainya, itu merupakan band yang terakhir untuk lingkungan ataupun mangrove masyarakat kota Batam secara umum, kota Batam gitu. Nah, apa skenario terburuk jika kemudian band yang terakhir ini rusak? Kalau di Batam itu berkaitan dengan persoalan kebutuhan komoditas laut ya. Oke. Nah, jadi mangrove itu lokasi yang baik untuk pemijahan biota laut yang bisa dikonsumsi. Dan ini sebenarnya potensi besar, Mas. Kalau mangrove bagus, produksi udang, kepiting itu bagus, ini kan sebenarnya produksi komoditas, kan? potensi daerah. Tapi kalau ini sudah rusak, ini juga hilangnya pendapatan masyarakat dari situ. Oke. Nah, itu dalam level kecil ya, maksudnya dalam masyarakat secara langsung ya. Tapi pada sebenarnya kita kehilangan potensi perikanan yang mungkin saja bisa. Iya. Baik. Oleh dikatakan, apakah mereka mau konversi ke darat? Kita bisa, mungkin mereka bisa katakan seperti itu. Mungkin mereka melakukan ke darat. Kalau tidak ada perizinannya itu, kan nggak bisa juga mereka lakukan. Jadi memang rumit gitu. Dan kalau saya sih hanya melihat itu sekarang ini, mata saya itu hanya melihat bahwa mereka itu ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Sementara regulasi tidak ada yang bisa membackup itu. Gitu. Oke, kita garis bawahi bahwa memang sepertinya ada usaha untuk eksploitasi alamnya, kemudian tanpa diimbangi dengan regulasi kemudian pengawasan yang baik. Artinya fakta yang saling terjadi kerusakan di sana. Ya. Itu berarti di bawah gitu ya. Iya. Bahwa ada yang terjadi di sana. Nah, apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan hal ini untuk mungkin publik dan sebagainya? Ya, kalau saya melihat di sini pertama tata kelola administrasi wilayahnya itu diperbaiki. Itu yang pertama. Fungsi-fungsi hutan yang ada dikembalikan kepada aturan-aturan regulasi yang tetap memberikan kesempatan hidup bagi mangrove ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Ketika memberikan hak penggunaan kepada pihak ketiga atau pihak swasta, itu benar-benar diawasi sesuai dengan peruntukan yang diberikan. Misal contoh ya, saya bilang ini, mereka untuk wisata alam. Ya, yang boleh dikerjakan itu ya mungkin mereka bikin trek di tengah-tengah hutan atau seperti itu oke. Baik. Gak ada masalah, hanya mengambil mungkin 80 cm atau 1 meter gitu untuk trekking atau untuk apa, mungkin membuat pondok di dalam. Artinya tentu objek wisatanya tetap menjadikan alam di sana sebagai sajian utamanya. Betul. Gitu ya? Bukan. Kalau tiba-tiba ada diganti semua dengan satu bangunan kan nggak juga kan? Bisa. Baik. Ada lagi mungkin Pak terakhir? Ya, keinginan saya di situ coba kembali menyampaikan kepada pihak yang pemegang kebijakan, ayolah, kalau kita mau memang membangun dengan baik, ikutilah pola alam. Pola alam. Kedua,
saya ingin mengajak semua kita untuk selingkuh. Nah, Apa tuh? selamatkan lingkungan hidup. L-nya 2 tadi. Oke, baik. Selingkuh. Oke. Selamatkan laut dan lingkungan hidup. Selamatkan laut dari lingkungan hidup. Iya. Tapi bukan selingkuh yang satunya. Terima kasih Pak Asari, terima kasih banyak tentunya Asari Hamid dari masyarakat pecinta laut dan lingkungan hidup. Ada satu peduli laut dan lingkungan hidup, Mapel tentunya ada satu ajakan yang luar biasa yakni mari selingkuh. Selamatkan laut dan lingkungan hidup. Tapi yang pasti kalau kita apa yang kita sampaikan pada saat ini bahwa fakta yang terjadi saat ini terjadi kerusakan di Pantai Kawat. Mungkin kalau kita perkirakan ada sekitar 50% mangrove-nya yang saat ini tentu saja sudah tidak lagi berwujud mangrove ya, tapi rusak gitu, rusak lingkungannya. Jadi bagaimana kelanjutan atau seperti apa sebenarnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan wisata alam di sana, kita masih akan terus gali, masih kita akan terus coba konfirmasikan ya dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih sekali lagi Bang Asari, Pak Asari tentunya Pak Asari Hamid. Terima kasih juga. Sampai jumpa di lain kesempatan.